Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dinda Briana Pratiwi dari kelas 12 IPA 1. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang materi sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Nah, jadi kita masuk ke sifat koligatif larutan dulu. Apa sih sifat koligatif? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Maksudnya gimana sih? Misalnya gini nih, kamu akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi ada 2 gelas larutan gula ceritanya. Gelas yang pertama, kamu melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu, untuk gelas kedua, kamu melarutkan 5 sendok teh gula dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml air. Karena gula merupakan zat terlarut dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, maka sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sifat koligatif larutan, sekarang kita akan memasuki sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Sebelum kita mengetahui apa itu penurunan tekanan uap, kalian perhatikan gambar yang ada di PPT ini. Kok bisa ya orang itu menghapung di atas air? Nah, jadi fenomena itu terjadi di laut mati, teman-teman. Jadi molekul-molekul zat cair yang meninggalkan permukaan menyebabkan adanya tekanan uap zat cair. Semakin mudah molekul-molekul zat cair berubah menjadi uap, maka tinggi pula tekanan uap zat cair. Apabila tekanan zat cair tersebut dilarutkan oleh zat terlarut yang tidak menguap, maka partikel-partikel zat terlarut ini akan mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair. Nah, Laut Pati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam yang sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Jadi, pada saat berenang di Laut Pati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan Laut Pati dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia yang berupa kolam apung. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sifat koligatif larutan dan sifat koligatif larutan yang dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu peristiwa berkurangnya tekanan uap larutan terjadi akibat. Nah, ini kita akan bahas soal ini. Jadi, jumlah tekanan uap tergantung pada suhu dan molekul yang ada di dalam wadah tertutup. Jika di dalam wadah tertutup hanya ada air atau pelarut murni, maka penguapan tinggi dan tekanan uap akan meningkat. Namun, jika pelarut murni dicampur dengan zat yang sukar, zat yang sukar menguap, maka laju penguapan akan rendah dan tekanan uap akan berkurang. Jadi jawabannya adalah peristiwa berkurangnya tekanan uap larutan terjadi akibat larutan tercampur dengan zat yang sukar menguap. Jadi itu adalah materi penurunan tekanan uap yang aku bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.